Kamu mau memelihara ikan hias tapi tidak tahu mau melihara ikan apa. Jangan salah, ketika kamu salah milih ikan yang galak dan disatukan dengan ikan lain di akuarium kamu, maka dia akan membunuh ikan yang tidak bersalah. Maka dari itu penting bagi kamu untuk melihat video ini karena aku akan menjelaskan 20 jenis ikan hias yang biasanya dipelihara oleh masyarakat beserta kelebihan dan kekurangannya. Simak sampai habis ya. Dari ke-20 jenis ikan hias yang aku sebutkan ini, aku akan urutkan dari yang paling sulit menurut aku hingga yang paling mudah menurut aku. Agar kamu merasa yang paling terakhir itu adalah yang paling mudah untuk kamu pelihara. Pertama, ikan diskus. Diskus apa diskus ya? Ikan diskus adalah salah satu jenis ikan hias yang populer di Indonesia. Bentuknya yang bulat, pipih, dan berwarna-warni mirip seperti piringan kaset. Kelebihan dari ikan ini adalah memiliki warna yang unik dan menarik dan juga beragam, serta bentuk tubuhnya yang unik. Namun kekurangan ikan diskus ini adalah perawatannya yang membutuhkan ilmu dan pengetahuan yang cukup, serta memerlukan perhatian khusus terhadap kualitas air dan pemberian makanan yang sesuai. Jika kamu benar-benar pengen melihara ikan diskus, coba tanyain dulu kepada pemilik toko akuarium kamu. Dan kamu lihat, apakah ikan diskusnya itu perawatannya ala kadarnya aja, atau memiliki perawatan yang lebih ribet gitu. Karena kalau menurut pengalaman aku, ikan diskus yang perawatannya itu ala kadarnya tapi dia hidup, itu cenderung lebih kuat daripada ikan diskus yang sulit perawatannya seperti membutuhkan heater, obat tambahan, atau hal-hal lainnya yang mempersulit dia untuk beradaptasi dengan akuarium yang ada di rumah kamu. Jadi sebelum kamu pelihara ikan diskus, tolong pertimbangkan hal ini ya. 2. Ikan Nemo. Ikan Nemo atau yang biasa disebut dengan ikan badut adalah salah satu ikan hias air laut yang sangat digemari oleh masyarakat. Ikan hias ini populer karena memiliki warna dan corak yang menarik. Kelebihan ikan ini adalah kemampuan hidupnya yang tergolong kuat dan bisa hidup pada akuarium yang relatif kecil. Namun kekurangan ikan Nemo ini adalah kebutuhan sensitivitasnya terhadap lingkungan dan perubahan air dan kebutuhan kualitas air yang stabil. Selain itu ikan Nemo ini membutuhkan air laut ya karena dia ikan hias air laut dan tentu saja untuk mendapatkan air laut itu lumayan susah kan karena tidak semua toko menyediakan air laut. Jadi jika kamu pengen melihara ikan Nemo, sebaiknya jangan gegabah ya. Karena kamu harus melewati fase belajar, lalu melihara, mati dulu, baru sampai kamu nanti belajar dari kesalahan hingga mencapai akuarium Nemo yang kamu inginkan. Jadi pikirkan baik-baik ya. 3. Ikan Dutch atau tiger fish. Ikan Dutch atau tiger fish ini lagi populer di Indonesia sekarang karena ikan asli Indonesia ini memiliki pola warna dan corak yang menarik. Dan dia juga memiliki muncung panjang dan sifat predatornya yang sangat seru ketika dia lagi berburu makanan. Kelebihan ikan ini adalah indahnya corak dan warna tubuh ikan ini serta dia bisa bergerak dengan lincah. Namun kekurangannya adalah perawatannya yang cukup khusus dan memerlukan tangki yang lumayan besar karena dia bisa tumbuh besar. Jika kamu pengen melihara ikan Dutch ini dan pengen ikan ini cepat besar, sebaiknya tidak direkomendasikan karena ikan ini tumbuhnya tuh lama banget, jadi lambat besarnya ya. Selain itu ikan ini membutuhkan perawatan air yang sangat bagus karena ikan ini bisa rentan terkena penyakit jika airnya bermasalah. Jadi jika kamu pengen melihara ikan Dutch ini sebaiknya pelajari dulu dan kamu coba cari tahu bagaimana penanganannya, bagaimana risiko-risikonya yang harus kamu hadapi jika memelihara ikan ini, oke? 4. Ikan peacock bass. Ikan peacock bass atau pibas terkenal dengan warna dan coraknya yang menawan. Ikan ini dapat hidup dalam kelompok sehingga ikan ini dipilih untuk masuk ke dalam akuarium. Awalnya merupakan target mancing di Amerika Selatan. Namun kali ini ikan ini dipelihara karena memiliki corak yang beragam. Ciri-cirinya yaitu memiliki tubuh yang kekar, sirip dan ekornya lebar, dan warna dan coraknya yang mencolok seperti merak. Kelebihannya ikan ini merupakan ikan sosial yang artinya bisa berhidup dengan berkoloni atau berkelompok. Dan ikan ini memiliki warna dan corak yang menawan. Harga pibas relatif mahal tergantung ukuran dan jenis pada ikan pibas tersebut. Bahkan bisa sampai jutaan rupiah loh. Kekurangan ikan ini adalah ketika kamu ingin memelihara ikan ini kamu membutuhkan tank yang besar karena ikan ini bisa tumbuh besar. Dan tank yang kamu punya itu harus kacanya itu memiliki ketebalan yang memadai karena jika tidak, ketika ikan ini nanti memberontak, maka akan pecah akuariumnya. Jadi kamu harus mencari akuarium yang cocok untuk ikan pibas ini. Meskipun ikan pibas ini memiliki daya tahan tubuh yang cukup baik, namun ikan ini juga memiliki daya tahan tubuh yang cukup baik. Jadi kamu harus mencari akuarium yang cocok untuk ikan pibas ini. Meskipun ikan pibas ini memiliki daya tahan tubuh yang cukup baik, namun ikan pibas ini juga memiliki daya tahan tubuh yang cukup baik. Jadi kamu harus mencari akuarium yang cocok untuk ikan pibas ini. Meskipun ikan pibas ini memiliki daya tahan tubuh yang cukup baik, namun ikan pibas ini juga memiliki daya tahan tubuh yang cukup baik. Jadi kamu harus mencari akuarium yang cocok untuk ikan pibas ini. Meskipun ikan pibas ini memiliki daya tahan tubuh yang cukup baik, namun ikan pibas ini juga memiliki daya tahan tubuh yang cukup baik. Jadi kamu harus mencari akuarium yang cocok untuk ikan pibas ini. Meskipun ikan pibas ini memiliki daya tahan tubuh yang cukup baik, namun ikan pibas ini juga memiliki daya tahan tubuh yang cukup baik. Jadi kamu harus mencari akuarium yang
Tapi ikan pibas kecil ini relatif rentan terhadap perubahan suhu dan dia bisa terkena penyakit. Jadi kamu harus benar-benar teliti sebelum memelihara ikan peacock bass ini ya. Kelima, ikan arwana. Ikan arwana atau arowana adalah ikan asli Indonesia yang sangat populer di Indonesia. Bahkan ketika zaman COVID-19 waktu itu, ikan ini tuh sangat populer banget. Ikan ini berasal dari Indonesia dan memiliki corak dan tubuh yang menawan serta beragam sekali jenis ikan arwana. Serta ikan ini dipercaya membawa keberuntungan. Namun bagi aku sebagai muslim, aku berpikirnya bahwa ketika kita diniatkan untuk merawat ikan ini dengan baik dan kita memberikan dia makan dengan niat sedekah kepada makhluk Allah, maka Allah akan memberikan kita rezeki yang berkali-kali lipat. Dan balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya. Kelebihan arwana termasuk nilai investasi yang stabil, umur hidup yang panjang, dan popularitasnya sebagai ikan hias. Namun kekurangannya yaitu potensi pertumbuhannya yang tergolong lambat dan ikan ini membutuhkan tangki yang lumayan besar karena ikan ini bisa tumbuh besar. Serta kamu harus memperhatikan ketebalan kaca yang memadai karena jika tidak, bisa saja ikan ini mendobrak kaca dan pecah. Akhirnya kamu kerepotan sendiri kan. Selain itu ikan ini cenderung agresif yang membuat kamu harus memperhatikan betul apakah dia cocok dengan temannya atau tidak. Dan ini bisa menyulitkan kamu bagi orang yang pemula. Jadi jika kamu masih pemula, sebaiknya kamu harus pelajari dulu cara merawat ikan arwana sebelum kamu memeliharanya ya. 6. Ikan pari air tawar. Ikan pari air tawar dengan pesonanya yang eksotis membuat menjadi pilihan yang menarik untuk dipelihara di akuarium. Dengan ciri-ciri tubuh pipi dan mata yang menjulang ke atas, bisa memberikan keindahan visual yang unik di akuarium kamu. Kelebihannya tidak hanya dari nilai estetika yang menarik dan menawan di akuarium kamu, tetapi bisa menambahkan elemen visual yang unik dalam akuarium yang ada di rumah kamu. Meskipun ikan ini menarik bagi kalangan pecinta ikan hias, tapi kamu perlu waspada karena ikan ini memerlukan kebutuhan khusus dalam perawatannya. Mulai dari ukuran tangki yang sesuai, pemilihan makanan yang sesuai, dan perawatan yang cermat menjadi kunci dalam pemeliharaan ikan pari di dalam akuarium. Pemilik ikan pari harus menyadari bahwa dalam memelihara ikan pari ini membutuhkan kewaspadaan dan pengetahuan yang cukup sebelum memelihara ikan pari ini. Dengan keindahan dan keunikan visual yang ada pada ikan pari membuat ini menjadi elemen yang menarik yang ada di akuarium kamu. Tapi hati-hati ya, ekornya nyengat loh. 7. Ikan aligator. Ikan ini memiliki mulut yang panjang dan bergigi tajam mirip seperti buaya. Itulah yang menyebabkan ikan ini disebut dengan ikan aligator. Layaknya ikan predator, ikan ini juga makan ikan lain yang lebih kecil. Bahkan dia cenderung menyerang ikan yang seukuran dengan tubuhnya loh. Kelebihan dari ikan ini adalah ikan ini berburu ketika makan dan ketika proses dia memangsa itu adalah proses yang sangat mengasihkan. Namun kekurangan dari ikan itu, jika kamu melepaskannya di alam liar, maka ikan itu akan menginvasif semua ikan yang ada di alam tersebut dan kamu bisa terkena pidana loh. Kenapa ikan ini tidak boleh dilepas di alam liar? Karena ikan ini bisa memangsa habis ikan lokal yang ada di area tersebut dan ikan ini bisa tubuhnya besar banget. Itu artinya kamu telah melanggar hukum dan kamu bisa masuk penjara. Jadi jika kamu tidak sanggup untuk memelihara ikan tersebut, jangan coba-coba memelihara ikan aligator ya, atau penjara menunggumu. 8. Ikan gengiskan atau ikan hiu air tawar. Disebut dengan ikan hiu air tawar karena badan ikan ini mirip dengan ikan hiu yang ada di air laut. Tapi ikan ini ada di air tawar. Jadi jika kamu ingin memelihara ikan hiu tapi nggak mau repot-repot memelihara ikan air laut di dalam akuarium kamu, maka ikan ini adalah solusinya. Kelebihan dari memelihara ikan ini adalah ikan ini salah satu ikan predator, sehingga mirip banget dengan ikan hiu yang ada di air laut. Dan ketika dia berburu, sensasinya itu sangat seru loh. Kekurangan dari ikan ini adalah ikan ini bisa tumbuh besar dan kamu harus menyiapkan tank yang besar pula. Dan ikan ini memakan ikan lain, alias ikan predator. Jadi kamu harus menyiapkan makanannya juga ya. Tapi jika kamu sanggup untuk membeli tangki yang besar dan menyiapkan budget buat makanannya, ya silakan aja gitu. Kesembilan, ikan red tail catfish atau RTC. Ikan ini masih satu keluarga dengan ikan lele. Bedanya ikan ini berasal dari sungai Amazon dan bentuknya juga lebih unik dan lucu karena bagian mulut ke perutnya itu berwarna putih dan bagian punggung ke atas itu warnanya hitam dan ekornya itu berwarna merah. Kalau sekilas sih mirip dengan Doraemon ya.
Kelebihan dari ikan RTC ini adalah kamu gak usah repot-repot milih-milihin makanan buat dia karena dia makan segalanya. Mau dikasih pelet, ikan, cacing, dia doyan semuanya. Namun kekurangannya sama seperti ikan predator lainnya, dia itu bisa besar dan pakan dia itu juga membutuhkan biaya yang besar kan. Kalau dia ukurannya sudah besar, ya hitung-hitung budget aja sih. Kalau budgetnya cukup silakan aja gitu. 10. Ikan Oscar. Ikan Oscar ini adalah ikan yang memiliki corak dan warna yang beragam. Kelebihan dari ikan Oscar adalah karena variasinya yang banyak dan warnanya yang banyak membuat kamu tidak bosan dalam memelihara ikan Oscar. Selain itu, ikan Oscar bisa disatukan dengan ikan Oscar lain karena dia bisa hidup berkoloni. Jadi rame deh akuarium kamu kan. Ikan Oscar juga bisa berinteraksi dengan pemiliknya. Seperti ikan lohan, ikan ini tuh dia jinak. Bisa diajak interaksi dengan kamu sebagai pemiliknya. Dan itu menjadi pengalaman yang seru untuk kamu ketika melihara ikan Oscar nanti. Cuman kekurangannya ikan Oscar ini salah satu ikan predator yang tentu saja dia pasti menyerang ikan yang lebih kecil dari dia. Bahkan dia cenderung bisa menyerang ikan lain walaupun ukurannya sama. Jadi kamu harus pertimbangkan teman-teman untuk ikan Oscar ini ya. Selain itu, ikan Oscar ini membutuhkan tempat yang besar. Selain itu, jika kamu ingin memelihara ikan Oscar ini dalam jumlah yang banyak, kamu juga harus menyiapkan tangki yang lebih besar kan. Karena ikan ini juga bisa tumbuh besar gitu loh. Lalu ikan ini juga membutuhkan perawatan air yang intensif agar ikan ini tidak rawan terkena penyakit. Jadi kalau kamu pengen melihara ikan Oscar, sebaiknya pelajari dan pertimbangkan dulu ya. 11. Ikan lemon. Ikan lemon adalah salah satu jenis ikan siklit yang banyak banget jenisnya itu. Cuman karena kita di toko akuarium itu rata-rata ketemunya lemon, jadi kita bahas lemon aja ya. Anggap aja udah membahas semua jenis ikan siklit walaupun sebenarnya nggak sama gitu loh. Kelebihan ikan lemon adalah ikan ini memiliki warna kuning mencolok, mirip seperti lemon. Dan ikan ini tuh kesannya tuh kita punya ikan hias air laut gitu dengan warna yang mencolok, terang, dan cantik. Dan jika ikan ini kita pelihara dalam jumlah yang banyak, keren juga gitu. Kita ngelihat kuning-kuning berenang di dalam air gitu. Kekurangan dari ikan lemon ini adalah ikan ini agresif. Dia tidak bisa disatukan dengan ikan jenis lain yang kecil-kecil seperti ikan gapi, seperti ikan moli, dan ikan-ikan lainnya. Karena ikan ini tuh agresif yang bahkan bisa ngebunuh mereka gitu loh. Nah, tapi kalau kamu tetap pengen melihara ikan lemon, pelihara aja dengan sesama dia ya. Jadi kemungkinan berantemnya itu lebih kecil lah. 12. Ikan palmas. Ikan palmas ini kerap disebut dengan ikan naga karena bentuk tubuhnya itu yang mirip seperti naga. Kelebihan ikan palmas ini adalah meskipun dia ikan predator, dia itu tidak agresif. Dia tidak galak dengan ikan sesamanya. Dan bentuknya yang mirip naga bisa jadi elemen yang estetik di dalam akuarium kamu kan. Namun kekurangan dari ikan palmas ini adalah ikan ini bisa tumbuh besar sehingga kamu harus menyiapkan tank yang lebih besar. Selain itu ikan ini termasuk ikan predator, jadi kamu nggak bisa disatukan dengan ikan-ikan kecil ya. Dan jangan lupa memberikan pakan yang cocok untuk ikan palmas ini. 13. Ikan layang-layang atau ikan manfish. Ikan layang-layang ini disebut ikan layang-layang karena ikan layang-layang ini mirip dengan layang-layang yang melayang-layang di dalam akuarium. Pusing gak tuh? Kelebihan dari ikan ini meskipun dia masih satu keluarga dengan ikan siklit atau ikan lemon tadi, tapi ikan ini tidak termasuk ikan yang agresif. Dan bentuk tubuhnya yang estetik dan warnanya juga yang beragam dan coraknya yang indah membuat kamu seperti memelihara layang-layang di dalam akuarium kamu. Kekurangan ikan layang-layang ini adalah kamu harus menjaga kualitas airnya dengan baik. Karena ikan layang-layang ini bisa saja rentan terhadap penyakit jika airnya itu tidak sehat gitu. Selain itu ikan layang-layang ini bisa tumbuh besar dan nggak besar-besar banget sih, tapi kamu nggak bisa pelihara dia di akuarium yang mini banget gitu. Selebihnya ikan layang-layang ini cocok aja sih buat kamu yang pemula. Silakan coba pelihara ikan layang-layang ya. 14. Ikan kaviat. Ikan kaviat yang sering disebut warga ikan tawes, padahal ini bukan ikan tawes, adalah ikan yang bisa disatukan dengan ikan predator meskipun dia bukan ikan predator. Ikan ini memiliki tubuh yang ramping dan warnanya yang mencolok membuat ikan ini tuh indah dan cocok buat jadi teman ikan predator kamu.
Kelebihan dari ikan kapiat ini adalah ikan omnivora, artinya ikan ini itu pemakan segala, yang artinya ikan ini akan memakan semua sisa makanan yang tidak termakan oleh ikan predator kamu, dan bahkan dia juga makan kotoran-kotoran yang ada di dasar akuarium, sehingga akuarium kamu itu bebas dari kotoran jika kamu sudah memelihara ikan kapiat ini. Kekurangan dari ikan kapiat ini adalah, aku pernah ngalamin mata ikan koki itu hilang sama ikan kapiat itu. Tahu dimakan, tahu kenapa ya, padahal dia bukan ikan predator. Gemes sekali ya. Dan ikan ini juga bisa besar, jadi kamu harus menyiapkan tank yang lebih besar, karena emang temannya ikan predator ya. 15. Ikan moli. Ikan moli adalah ikan yang kecil-kecil yang memiliki perut buncit dan warnanya itu beragam. Jadi kamu tidak akan bosan jika melihara ikan moli di dalam akuarium kamu. Ikan ini juga jinak dan lucu dan bisa hidup secara bergerombol. Kelebihan dari ikan ini adalah variasinya yang banyak, membuat kamu tidak akan bosan untuk mengoleksi ikan moli ini. Dan selain variasinya yang banyak, ikan ini bisa disatukan dan bisa dipelihara secara bergerombol karena dia itu tidak agresif. Kekurangan dari ikan moli ini adalah ikan ini itu kadang makanin tanaman yang ada di aquascape kita. Dan beberapa kasus ikan ini usil juga sih sama ikan lain. Tapi secara keseluruhan ikan ini tidak agresif kok. Jadi aman buat kamu pelihara dan disatukan dengan ikan lainnya ya. 16. Ikan cana. Ikan cana adalah ikan gabus hias yang sangat tren kemarin di tahun 2022 ya. Ikan ini termasuk ikan predator yang memiliki berbagai macam variasi dan warna. Kelebihan dari ikan cana ini adalah ikan ini tidak membutuhkan mesin filtrasi atau aerator untuk dia bernafas. Karena ikan cana memiliki organ tambahan yang bisa dia manfaatkan untuk bernafas, yaitu labirin di belakang insangnya yang membuat dia bisa bernafas langsung ke permukaan air. Selain itu, ikan ini termasuk ikan predator. Jadi kamu bisa bermain apalagi ketika pemberian pakan. Seru banget ya pokoknya. Kekurangan dari ikan cana ini adalah ikan cana ini tidak bisa disatukan dengan ikan cana lain karena mereka akan ribut dan berantem, bahkan saling bunuh. Dan beberapa spesies ikan cana itu bisa tumbuh besar sehingga kamu harus menyiapkan tank yang lebih besar ya. Namun ada beberapa orang sih yang memeliharanya dengan ikan predator lain yang seukuran, termasuk aku. Dan bisa sih, tapi tetap harus dijaga dan dipantau terus karena dia berkemungkinan untuk berantem sama ikan lain. Tapi jika kamu masih pemula dan kamu pengen melihara ikan cana, ya udah kamu pelihara ikan cana dulu aja dengan 1 ekor setiap akuariumnya ya. Jangan coba-coba untuk satukan dengan ikan lain. 17. Ikan gapi. Ikan gapi adalah ikan yang mirip seperti ikan cupang, tapi ikan ini tidak galak dengan sesamanya dan dia bisa disatukan secara bergerombol. Ekornya juga cantik dan menawan dan memiliki banyak sekali variasi dan warna. Kelebihan dari ikan gapi ini karena dia memiliki variasi yang banyak, kamu tidak akan bosan untuk mengoleksi ikan gapi ini. Dan ikan ini tuh bisa disatukan dengan ikan jenis lainnya karena ikan ini tuh tidak agresif dan galak. Ikan ini tuh sangat baik hati dan tidak sombong ya. Selain itu, ikan ini perawatannya tidak terlalu sulit. Perawatannya yang cukup mudah membuat ini ikan yang sangat direkomendasikan untuk pemula jika ingin belajar melihara ikan hias. Kekurangan ikan gapi ini adalah karena dia itu ikan yang kecil dan lemah. Ikan ini tidak bisa disatukan dengan ikan-ikan galak seperti lemon, siklit, dan ikan lainnya karena pasti akan dibunuh ikan gapi ini ya. Namun walaupun dia ikan yang kecil, dia itu tidak terlalu lemah karena proses adaptasinya itu lebih gampang dan lebih kuat. Tinggal kamu jaga aja kualitas airnya agar tetap optimal ya. 18. Ikan neon. Ikan neon adalah ikan yang memiliki warna biru menyala seperti lampu neon. Ikan ini tuh unik, lucu, dan bisa menyala menjadi daya tarik tersendiri untuk para pecinta akuarium, bahkan untuk pemula sekalipun. Kelebihan dari ikan neon ini adalah ikan ini baik hati dan tidak sombong karena dia tidak galak dengan ikan lainnya sehingga bisa disatukan dengan ikan gapi, moli, dan ikan-ikan kecil jenis lainnya. Keunikan yang paling mencolok dari ikan neon ini sih adalah warna birunya yang bisa menyala gitu seperti lampu neon. Kekurangan dari ikan neon ini adalah ikan ini lemah terhadap ikan-ikan lain yang galak seperti lemon, siklit, dan ikan-ikan lainnya. Apalagi ikan ini itu mencolok yang berarti menarik perhatian predator, dan ikan ini tuh gampang banget matinya kalau udah disatukan sama ikan-ikan galak tersebut. Jadi jika kamu ingin melihara ikan neon, perhatikan juga temennya jangan disatukan sama ikan lemon atau ikan galak jenis lainnya ya. 19. Ikan glowfish.
Ikan glopis adalah ikan yang sangat tren saat ini karena ikan ini bisa memiliki warna yang mencolok, gak kalah seperti ikan neon. Ikan ini tuh aslinya diambil dari ikan tetra yang berwarna hitam atau albino. Lalu direkayasa genetiknya mendapatkan DNA ubur-ubur yang membuat dia menjadi warnanya itu berwarna-warni dan bisa menyala ketika kena lampu UV atau lampu ultraviolet yang berwarna biru. Wah, keren banget kan? Kelebihan dari ikan glopis ini ya itu tadi, yaitu warnanya yang bervariasi dan indah, mulai dari merah, hijau, biru, oranye, kuning, ungu, dan masih banyak lagi. Dan itu warnanya bisa nyala semua kalau kamu menggunakan lampu UV berwarna biru. Wah, kamu tuh bisa kebayang gak sih ada pelangi di dalam akuarium kamu? Ya, pelihara aja ikan glopis ini ya. Kekurangan dari ikan ini ya, ikan ini tuh tidak bisa disatukan dengan ikan predator karena pasti dia dimakan. Itu aja sih kekurangannya. Untuk daya tahan tubuhnya lumayan bagus dan ikan ini tuh cocok buat pemula. Jadi kalau kamu masih pemula dan pengen belajar melihara ikan hias, pelihara aja ikan glopis ya. Rekomendasi banget dari aku ini. 20. Ikan cupang. Wah, nggak nyangka ya udah di terakhir aja. Terakhir ikan cupang ini, kenapa aku taruh di paling terakhir? Karena menurut aku ini adalah ikan yang paling mudah untuk dipelihara. Kelebihan dari ikan ini adalah ikan ini sama seperti ikan cana, yaitu bisa bernapas langsung ke permukaan air sehingga membuat dia tidak membutuhkan mesin untuk dia bernafas. Aku yang butuh bernafas ini. Karena dia memiliki alat pernapasan tambahan yang berbentuk labirin di belakang insangnya. Dan ini salah satu keunikan dan kelebihan dari ikan cupang. Selain itu, ikan cupang ini memiliki banyak banget variasi jenis dan warna. Tentu saja kamu tidak akan bosan untuk mengoleksi ikan cupang ini. Keren banget deh pokoknya. Kekurangan dari ikan cupang ini adalah ikan ini tidak bisa disatukan dengan ikan cupang lain karena mereka pasti ribut karena memperebutkan wilayah. Dan itu bisa aja luka-luka bahkan sampai mati sih. Jadi kamu nggak bisa satuin ikan cupang jantan dengan ikan cupang jantan lainnya. Nah, jika kamu masih pemula banget dan pengen melihara ikan hias, ya ikan cupang inilah solusinya karena ikan cupang ini bisa dipelihara di dalam botol atau vas bunga sekalipun karena tidak membutuhkan mesin atau filtrasi dan ukurannya kecil yang membuat kamu bisa taruh di mana aja di sisi yang ada di rumahmu. Oke, jadi itulah 20 jenis ikan hias yang umum beserta kelebihan dan kekurangannya. Semoga kamu sebagai penonton dan masyarakat Indonesia semakin cerdas dalam memilih ikan hias dan tidak asal-asalan dalam merawatnya. Jika informasi ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe. Dan jika kamu merasa ada informasiku yang miss, salah, kamu boleh kritik di kolom komentar. Jika ada informasi yang ingin kamu tambahkan, silakan diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.